أخرج به من السماوات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Haji Patrialis Akbar SH, yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, satu hal diwakili oleh Bapak Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau seorang profesor yang mampu memadukan antara tasawuf dengan fikih. Saya termasuk salah satu murid jauh beliau. Yang mulia Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang mulia Duta Besar Iran, para undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Saudara, saya berharap dalam majelis ilmu ini diharapkan akan mampu menumbuhkan rasa kecintaan yang dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kita semua sepakat bahwa Muhammad adalah nama yang paling kita cintai. Kita cinta keramahannya, kita cinta kemarahannya, kita cinta bangun dan terjaganya, kita cinta yang dicintainya. Kita cinta anak kita, cinta istri kita, cinta bangsa kita. Saudara, kita sholat, berupaya agar sholat kita satu sholatnya. Ketika kita berhaji, kita berupaya agar haji kita semabrur hajinya. Kita diberi hidayah oleh Allah melalui dirinya. Meskipun kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah hadis-hadisnya terpatri di dalam hati, karena cinta kita kepadanya tidak akan pernah mati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang berbahagia, dalam membangun rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Muhammad, sebagai umat Islam, maka saya telah menyusun kitab Indeks Hadis dan Syarah. Maaf Pak Prof, saya ini kitab hadis yang saya beri judul Indeks Hadis dan Syarah. Kenapa saya beri indeks? Karena menurut hemat saya, inilah kitab hadis yang pertama dilengkapi dengan indeks. Bukan indeks hanya sekedar tematis, tetapi indeks per kata. Sehingga kita mencari hadis, menemukan hadis semudah mencari kata dalam kamus, mudah sekali. Selama ini, saudara, menurut hemat saya, persoalan utama hadis adalah kita sulit mencarinya. Meskipun buku hadis sudah ada di tangan,
Persoalan kita mendesak agar menemukan suatu solusi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi untuk mencari hadisnya di mana, babnya mana, halaman berapa, hadis buku nomor berapa, itu tidak mudah. Nah, oleh sebab itu kesulitan itu saya coba memudahkannya. Setiap hadis saya ambil 3 kata sampai 8 kata. Kalau panjang sekali hadisnya saya ambil 8 kata. Nah, kata ini saya susun di dalam indeks. Saya susun secara alfabetis, secara abjad. Ya. Misalnya ada hadis yang berbunyi begini. Adil itu baik, lebih baik lagi jika yang adil itu para penguasa. Dermawan itu baik, lebih baik lagi jika yang dermawan itu orang-orang kaya. Malu itu baik, lebih baik lagi jika yang malu itu kaum wanita. Nah, saudara, dari hadis ini saya ambil 3 kata yang dianggap kata kunci lah, taruh gitu. Ya, misalnya pertama kata adil, yang kedua kata dermawan, yang ketiga kata malu atau kata wanita. Nah, kita ingin mencari hadis tersebut ada di mana, kita mau apa yang ingat dari hadis itu? Kata apa yang ingat kita? Misalnya, oh ingat katanya ingatnya kata adil. Kita cari di A, adil. Akan ditemukan adil. Adil itu baik, lebih baik lagi titik. Lihat buku sekian, halaman sekian, hadis nomor sekian, kita buka langsung ketemu. Jadi saudara, insya Allah alhamdulillah sekarang ini mencari hadis semudah mencari kata dalam kamus. Ya, apa yang kita ingat tentang salah satu dari kata hadis itu? Kalau misalnya mungkin di kata itu tidak ketemu, kita bisa cari di kata dermawan, atau kita bisa cari di kata malu. Saudara yang berbahagia, menurut komentar-komentar yang telah memiliki buku ini, ya berbagai macam komentar. Salah satu saya ingin sampaikan komentar itu datang dari Ibu Aisyah Bagawi. Beliau itu adik Gus Dur. Saya yakin semua kita tahu beliau. Ya, ketika beliau jumpa dengan saya, beliau tanya, Pak Ustadz, buku Pak Ustadz sudah terbit yang baru? Iya Bu, sudah. Kok saya nggak dikasih tahu? Ibu tahu dari mana? Saya tahu dari teman saya sudah punya. Oh iya, maaf, bukan saya nggak mau ngasih tahu, cuman belum, saya bilang. Ya, belum. Kalau gitu, tolong dikirim saya, kata ibu. Baik Bu, Ibu mau dikirim berapa set? Ya, tolong saya dikirim 10 set. Ah, saya bilang, 10 set untuk apa Bu? Banyak betul. Ya, karena seluruh keluarga besar saya harus punya masing-masing. Tiap rumah itu harus punya kitab indeks hadis dan syarah. Andai kata keluarga saya punya persoalan, apakah itu dalam persoalan apa saja dalam kehidupannya, insya Allah dia dengan mudah mencari solusi, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, nah saudara, dan salah seorang dosen, bukan dosen, guru di Al-Azhar, dia mengirim SMS kepada saya, dan SMS itu sangat menyentuh hati saya. Tapi secara singkat ingin saya sampaikan bahwa dia bilang, saya membaca kitab hadis Buya, ya. Begitu saya baca satu hadis, lalu saya baca arti dan syarahnya, itu lalu tumbuh dorongan kepada saya untuk membaca hadis yang lainnya. Nah saudara, ini memang sengaja saya membuat yang demikian, ya. Karena saya berharap kalau seandainya Bali itu indah, ya. Nah, semua orang menginginkan untuk sampai di Bali. Ketika dia hendak menuju Bali, ya, baru di jalan saja dia melihat, Masya Allah, pemandangan yang indah. Di jalan saja sudah demikian indah, apalagi kalau sampai di Bali.
Nah, saudara, kira-kira itulah yang ingin saya capai. Rasanya walaupun tidak 100%, tapi sebagian tercapai apa yang saya inginkan. Oleh sebab itu, saya menyusun kitab hadis ini, dan saya pilih hadis-hadis yang kontekstual, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, itu saya pilihkan, lalu saya beri syarahnya. Dan di syarah ini saya bermain, ya, saya berupaya ketika orang membaca syarah seakan-akan seperti layangan ditiup angin, dirayu angin. Semakin kuat rayuannya, semakin layangan membubung tinggi ke atas. Semakin ia baca hadisnya, semakin tumbuh keinginannya untuk membaca hadis yang lainnya. Itu yang ingin saya salah satu yang ingin saya capai. Rasanya hal itu cukup tercapai, ya, dan saya merasa bersyukur. Tentu bukan saya yang berhak untuk menilainya, tapi orang-orang yang telah membaca tentang hadis ini. Saudara yang berbahagia, pertama tadi tentang indeks. Ini kelebihan hadis karena dia mudah mencarinya. Yang kedua tentang syarah. Syarah ini menurut saya hadis itu, saudara, tidak ada, bahkan banyak yang bersifat tamsil, yang bersifat perumpamaan. Misalnya, saudara, ada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya wanita itu dilihat dari depan seperti setan, dari belakang seperti setan. Jika seorang di antara kamu melihat wanita yang membuat hatimu tertarik kepadanya, maka hendaklah engkau kembali pula temui istrimu, karena hal demikian mampu meredam apa yang bergejolak di hatimu. Nah, saudara yang berbahagia, kata-kata seperti setan ini adalah tamsil, perumpamaan. Apa sih maksudnya? Dibuka di syarahnya, oh, ini maksud Rasulullah seperti setan. Pantasannya kalau kita melihat seorang wanita, meskipun istri jauh lebih cantik daripada dia, tetapi rangsangan ya terhadap apa yang kita lihat itu tetap ada. Rupanya setan telah mempermainkan kita. Nah, saudara, ada suatu penjelasan. Jadi dengan ada penjelasan ini, insya Allah kita memahami hadis seperti yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ada sebuah pengalaman seorang pemuda sebetulnya yang belum begitu lama dia menikah, tetapi dia sudah punya anak. Satu hari dia terlambat pulang karena lembur, saudara. Ya, saat dia pulang, dia menggambarkan bahwa istrinya akan menyambut dengan penuh kerinduan. Tapi ternyata begitu sampai di rumah tidak seperti itu yang dia terima. Justru istrinya cemburu berat, ya. Dia dicuekin. Padahal ada hasrat sebagai seorang laki-laki yang ingin, ya, dia tunaikan, ya, hasrat biologis tentunya. Tapi karena ia menyadari karakter istrinya, oh, istri saya cemburu rupanya. Kalau begitu saya tidak mau memaksa dia daripada nanti terjadi yang lebih besar lagi, ya. Maka malam itu dia tertidur. Ya, nah saudara, begitu subuh karena sholat masjid agak jauh, lalu dia bangun istrinya, dia sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat, lalu dia bilang sama istrinya, Ma, ini ada pesan dari Rasulullah untuk Mama, kata istrinya, kata suaminya. Istrinya kaget, ah, pesan dari Rasulullah untuk Mama? Iya. Mau Papa bacakan atau mau Mama baca sendiri? Ya, kata istrinya, tolong Papa bacakan, Mama pengen dengar. Dia sudah melupakan marahnya. Dibacakan, idza da'ar-rajulu ra'atahu illa farasihi fabatahu 'adbanu 'alaiha la'anat malakatu hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri menolak hingga si suami tertidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Hadis riwayat Muslim. Kalau di buku saya
1459 kalau saya nggak salah nomornya. Ya. Nah, saudara, begitu dia dengar penjelasan pesan Rasulullah, dia langsung cium tangan suaminya, minta maaf dia. Maafkan mama tahu. Ya, kewajiban bangsa sebagai seorang pembina rumah tangga, ya, untuk menjelaskan kepada mama. Oleh sebab itu, Pak, kalau begitu, mulai saat ini, kalau ada persoalan kita, mari kita cari solusinya. Apa sih solusi menurut Rasulullah SAW? Itu alangkah indahnya rumah tangga yang demikian, saudara. Itu yang ingin saya capai dari ini. Tapi paling tidak saya telah mencoba untuk memulainya. Meskipun ada kritikan dari sana sini, itulah tanda kecintaan seseorang terhadap agama. Ia mengkritik sesuatu yang walaupun itu belum pasti kebenarannya, tapi semua kritikan akan kita terima dengan baik sebagai untuk kita membuat yang lebih baik di masa yang akan datang. Saudara, kita menyadari bahwa hadis adalah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya, hadis yang memerintah, Al-Quran yang memerintahkan, hadis yang menjelaskan. Al-Quran perintahkan sholat, bagaimana sholat dijelaskan oleh hadis. Al-Quran perintahkan puasa, bagaimana puasa dijelaskan oleh hadis. Oleh sebab itu, hadis adalah interpreter dari Al-Quran. Ya, Al-Quran dan hadis jangan dicerai-pisahkan. Ya, kalau hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu wajib kita tolak. Ya. Saudara yang berbahagia, itulah kira-kira uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, bagi diri saya, bagi kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para undangan sekalian, terutama Bapak Menteri dan Bapak Dirjen, dan mudah-mudahan apa yang kita buat menjadi sebagai apa akan kita petik hasilnya nanti di akhirat kelak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami mohon sebelum Bapak Menteri ada 3 menit selingan kita dengarkan sebentar dari saudara kita. Bersyukurlah selalu dan jangan kufur, niscaya jauh azabmu. hanya tak berisai wa anta ala usai huwa awalul akhir. Ingat jalan neraka hanya mengejarmu saat kau mati. Cari jujur mewarungi hidup ini, jauhi azab ilahi. Oh,
rasaku. Ya, saya sudah lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Profesor Nazri Adlani. Beliau adalah tokoh bangsa yang sudah lama saya kenal. Kemudian yang saya hormati Bapak Kiai Haji Khalil Firman. Mohon maaf, saya dulu Pak, harusnya Bapak dulu. Saya jam 10:30, mungkin nggak lama-lama karena ada sidang kabinet. Ya. Yang saya hormati sahabat saya Profesor Nasruddin Umar, Dirjen Bimas Islam, ini teman seperjuangan, dan saya bangga dengan beliau ini. Tentu yang berbahagia dan saya banggakan saudara saya Ustadz Muhammad Hafiz Caniago, and Excellency Mr. Muhammad Ali Rabbani, Consular of the Islamic Republic of Iran. Welcome. Dan tentunya semua kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah, segala puji tidak pernah putus-putusnya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan sampai hari ini insyaallah kita juga mendapat satu anugerah yang luar biasa, sesuatu yang amat kita banggakan dan kita syukuri, di mana salah seorang dari hamba Allah insya Allah telah mendapatkan satu ilham yang betul-betul menakjubkan kalau menurut amatan saya, di mana saudara kita Bapak Haji Muhammad Hafiz Caniago berhasil menghimpun satu petunjuk, satu hadis yang merupakan bagian dari contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah, kalimat, sikap, tindak, tauladan yang diberikan oleh Rasulullah dibuat demikian rupa secara sistematis. Dan saya sudah membaca indeks hadis dan salah ini, di mana selain daripada hadis juga disandingkan dengan beberapa kalimat-kalimat firman Allah yang merupakan syarah, dan bahkan juga ada penjelasannya, sehingga memang kita akhirnya betul-betul sangat mudah mencari satu nas yang kita butuhkan, dan dengan petunjuk-petunjuk itu pun juga kita bisa kembali membaca indeks-indeks yang ada dalam Al-Quran, kita padukan. Saya kira ini bukanlah sesuatu pekerjaan yang sangat mudah. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan tentu hanya dengan petunjuk Allah, dan itu tidak bisa juga dilakukan oleh semua orang. Setelah saya membaca, saya merasa bangga Pak Hafiz, merasa syukur pada Allah, ternyata Pak Hafiz Caniago bisa memikirkan ini, dan ini adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan. Saya ingin mengucapkan selamat pada Pak Hafiz dan kawan-kawan tentunya yang ada di dalam buku itu. Semoga apa yang Pak Hafiz Caniago
berikan kepada kita, tidak hanya kepada kita, tapi juga tentu kepada umat Islam secara keseluruhan. Insya Allah ini merupakan bagian dari amal ibadah dari Pak Hafiz, dan tentunya kita yakin betul bahwa setiap tetesan tinta, setiap detik aliran darah, aliran jantung Pak Hafiz memikirkan, menulis hadis-hadis ini, insya Allah ini merupakan bagian dari saving, ya, simpanan Pak Hafiz untuk mempersiapkan hari-hari yang lebih bahagia kelak di yaumil akhir. Dan insya Allah Pak Hafiz, ketika Pak Hafiz, dan tentunya juga kita berharap kita semua dengan membaca hadis-hadis ini, dengan memahami isinya tentunya, insya Allah mudah-mudahan kelak pada saat kita di alam barzah, Pak Hafiz ketika mau dihisab oleh malaikat, semua tulisan-tulisan, buku-buku indeks hadis ini insya Allah akan membantu Pak Hafiz khususnya dari segala sisa neraka. Dan begitu juga kita, insya Allah Pak Hafiz akan sangat terbantu sekali dengan apa yang Pak Hafiz berikan di dalam indeks ini. Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian yang berbahagia, tentu kalau kita bicara tentang masalah hadis adalah sesuatu yang memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, dan pasti kita tidak akan menjadi seorang muslim yang baik, bahkan tidak akan menjadi seorang muslim, bukan hanya yang baik, kalau kita tidak mengakui adanya hadis Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran selalu disandingkan ayat Al-Quran, atiullah wa atiur rasul. Ini ada dua kalimat yang menurut amatan saya tidak pernah dipisahkan oleh Allah. Itulah bagian dari komitmen syahadat kita. Tentunya pemahaman kita pada Al-Quran tentu juga diikuti dengan pemahaman kita dengan hadis. Saya alhamdulillah juga punya perpustakaan Pak Hafiz, dan saya memiliki semacam satu kumpulan Al-Quran dengan terjemahan hampir di seluruh dunia. Saya punya itu. Saya juga menikmati pada masa-masa tertentu, mungkin juga tidak tiap hari, saya ke perpustakaan saya buka dari negara manapun, alhamdulillah sejuk hati kita. Dan juga ada semacam satu buku petunjuk untuk mencari indeks Al-Quran itu, semuanya memang dengan bahasa Arab. Saya coba cari-cari itu. Kalau kita mau cari misalnya mengenai adil tadi, itu juga langsung. Bahkan sekarang juga ada CD-nya di komputer, di laptop, ketika kita mau mencari. Tapi itu indeks Al-Quran. Tapi yang hadis ini baru kita bisa temukan, ya. Terima kasih. Dan kalau bisa juga ada CD-nya Pak Hafiz, tentu CD ini akan membantu kita kemanapun kita pergi. Ketika kita mau berdakwah kemana, kita buka CD dan kita bisa mencari sesuatu hasil dari Pak Hafiz, hasil karya yang sangat mulia. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan selamat kepada saudara saya Freddy Lee dan Mbak Evelyn, ya, Evelyn Tan dan Pak Freddy Lee, ya. Saya mengucapkan selamat, ya, kepada Anda berdua. Anda adalah bagian dari saudara kami, karena di dalam Islam itu memang tidak membedakan sedikit pun warna kulit, warna mata, bentuk dan struktur tubuh, tapi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah posisi umat Islam sekarang sangat menguntungkan di perjalanan kebangsaan ini. Kelompok-kelompok, mohon maaf dalam tanda kutip sekali lagi, jangan
kutip yang dilantarkan, kelompok-kelompok sosialis yang tadinya banyak mereka ingin memainkan peran di tengah-tengah bangsa ini, ternyata tidak mendapat tempat. Alhamdulillah ini satu anugerah Allah yang kuasa. Jadi sekarang mereka mencari peluang sedikit persoalan langsung mereka besarkan. Seakan-akan ini negara ini sudah mau kiamat. Mereka ingin menantang bagaimana dalam 100 hari ini, ya sudah, SBY 100 hari. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan tempat. Banyak orang mereka yang memang sudah bermimpi mau menjadi anggota kabinet. Mereka juga ingin menjadi wakil presiden. Mereka dorong dari segala ini. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan hati presiden kita kali ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini umat Islam banyak nggak tahu. Kadang-kadang kita menyayangkan sebagian dari tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Islam yang juga tidak begitu incas secara mendalam apa sebetulnya ini, tetapi dari kulit luar ada juga di antara kita yang mencoba. Ya begitulah suasananya. Dan ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saya minta pada teman Majelis Ulama di dalam Habul Watan Memang ini tentu juga bagian daripada cinta kita kepada pemerintah selama pemerintahnya benar dan baik, selama pemerintahnya tidak mengajak kepada kekafiran, tidak membiarkan suasana-suasana yang berlawanan dengan nilai-nilai agama. Dan minta memang Majelis Ulama bisa mencoba kita kumpul bersama-sama. Insya Allah saya bisa fasilitasi dengan Presiden. Kita bicara dari hati ke hati. Mari kita dekat dengan pemerintah. Karena sepengetahuan saya juga beliau sangat senang sekali kalau mendengar nama Menteri. Walaupun sebelum ini Pak Imam Amin tidak datang, bagaimana kami mendengar langsung kelompok tertentu pada periode-periode terakhir, ya, sekelompok orang yang kelompok-kelompok minhum mereka konsen sekali ingin membubarkan majelis ini. Tidak malu-malu lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi Prof Nasruddin pada satu kali pada satu seminar di Hotel Hultan, saya hadir waktu itu, saya masih anggota DPR. Masya Allah, itu Kiai Amin itu sampai bagaimana mereka sudah suruh strategis tempatnya dibagi-bagi di mana-mana duduk. Pesan mereka adalah agar ulama dibubarkan, karena ulama tidak menerima kehadiran Ahmadiyah yang merusak Islam, karena Majelis Ulama tidak mau menerima aliran-aliran kepercayaan yang sesat. Jadi mereka bubarkan Majelis Ulama karena dianggap hak. Tapi tokoh-tokoh kita, baik itu tokoh-tokoh hukum maupun ada juga sebagian dari tokoh kita, juga tidak mengerti kok ada di antara kita seperti itu. Otak-otak proses kenapa? Nah, Bapak lihat apa yang sebetulnya terjadi di penjara kita, di lembaga pemasyarakatan. Ya, katakanlah boleh disebut sebagai generasi Muslim, ya, top Muslim lagi, insya Allah, atau generasi muda. Kalau dibandingkan dengan Pak PK kita, mungkin itu pernah ilmu keagamaan saya dan beliau di sini. Tapi saya punya hati nurani. Bapak sekalian, yang namanya lembaga pemasyarakatan 99 itu ada umat di dalam umat yang selama ini di dalam persoalan hak asasi manusia itu mereka ratusan orang setiap masuk ke penjara. Faktornya banyak. Ada memang itu faktor disebab kesalahan mereka. Ada juga karena faktor sosial benar. Memang mereka sudah tidak sanggup lagi hidup kalau tidak melihat satu pelanggaran hukum. Mereka muncul di sini karena mereka ingin surprise, mereka ingin hidup. Anak-anak di bawah 10 tahun, 15 tahun, nenek-nenek juga ada, ibu-ibu yang mereka masuk ke dalam tapi meninggalkan anaknya juga banyak di luar. Sekarang berbondong-bondong. Para penegak hukum kita juga tidak memerlukan satu mediasi. Mereka melihat orang salah secara membabi buta, tas, ini kamu muncul masuk penjara. Dia nggak tahu apa faktor-faktor yang belakang itu. Sekali lagi ini jangan disiarkan. Saya bicara dengan Kapolri, saya bicara dengan Jaksaku. Saya bilang Pak Kapolri sama Jaksaku, bahkan juga dengan Bapak Presiden. Ini penjara kita sudah nggak muat.
Manusia di situ udah kayak ikan sepak. Tidurnya susah. Walaupun di beberapa lembaga pemasyarakatan ada yang bagus, tapi itu tidak banyak. Tapi umumnya, saya bilang bagaimana kalau anak-anak yang di bawah 10 tahun, yang di bawah 12 tahun, ya, di bawah 15 tahun, kalau mereka muncul itu buat jangan dimasukin ke penjara, jangan dihukum begitu. Kita carikan alternatif. Misalnya mereka tahan dulu di kantor polisi 10 hari, nanti kita carikan jalan keluar di panti-panti sosial, pesantren, kegiatan sosial kemasyarakatan, atau mama kita bimbing di situ, kita carikan jalan keluar. Jangan kamu maling, kamu langsung diproses verbal, langsung ditahan, langsung serahkan jaksa, jaksa menuntut, hakim putus. Terus apa kebahagiaan yang kita ingin ambil dari mereka? Bapak Ibu, ini lebih kurang 5.000 orang anak-anak di dalam penjara hari ini. 5.000 orang. Masya Allah. Saya melaporkan ini kepada Presiden. Tahanan sekarang kita hampir 150.000 orang. 35% diantaranya adalah narkoba. Dan 95% sampai 98% itu adalah umat. Akankah kita umat Islam mau menonton? Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM yang diberikan kekuasaan oleh negara ini, saya pergunakan ini untuk dakwah Bapak Ibu sekalian. Saya pergunakan. Kita punya konsep yang alhamdulillah faktor-faktor manusia ini kita utamakan. Kalau dulu orang di penjara ini, mungkin Bapak Ibu nggak banyak tahu. Kalau mereka sakit, ya sakit. Bagaimana mau dibawa ke rumah sakit kalau di opnam nggak punya dana negaranya? Rumah sakit tolak. Rumah sakit kan juga kejam juga. Nggak ada uang ya nggak diobat. Itu terjadi di mana-mana. Akhirnya sakratul maut ya, di lembaga pemasyarakatan, di penjara. Itu pun keluarganya nggak dipanggil, dibiarkan, ditonton rame-rame meninggal sudah, kubur selesai. Masya Allah. Tidak ada kesempatan untuk membaca 25 syahadat, kalimat-kalimat tauhid, tidak ada yang membimbing mereka. Nah ini insya Allah Bapak Ibu saya coba koordinasi dengan Menteri Kesehatan. Alhamdulillah kita dapat sambutan baik. Tidak akan ada lagi orang yang sakit di rumah sakit yang tidak akan dibawa di rumah pemasyarakatan yang tidak dibawa rumah sakit. Saya sudah perintahkan semua harus bawa ke rumah sakit, dijamin 100% gratis. Itu umat semua bisa. Anak-anak kita semua adalah masa pendidikan. Masa kita membiarkan dari pagi matahari terbit, tunggu matahari sore terbenam lagi? Gak ada kerjaan, hanya duduk, hanya main. Saya sudah perintahkan kepada Ibu sekalian, kita bikin situ sistem pendidikan yang bagus. Kita kerjasama dengan Mendiknas, Bapak Muhammad Nuh, juga tokoh kita umat yang baik. Pak Muhammad Nuh alhamdulillah bersedia kita datang sama-sama ke lembaga pemasyarakatan. Pak Muhammad Nuh pun juga Menteri Pendidikan kita menyediakan fasilitas sepenuhnya terhadap pendidikan anak-anak kita di penjara. Ini kan kemajuan luar biasa. Saya minta di beberapa tempat anak-anak yang beragama Islam, saya minta kepada kakak seluruh Indonesia, usahakan datangkan guru-guru mengaji supaya mereka keluar hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran Pak, ditargetkan. Tapi banyak orang nggak senang dengan itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, para tenaga kerja kita, tenaga kerja itu 90% juga umat. Mereka pergi ke luar negeri, ya mereka harus menjual kambing, menjual sawah untuk biaya. Begitu bikin paspor gak ada uang, jual dulu kambing, jual dulu sapi. Itu umat. Saya bilang kepada Bapak Presiden, Pak, harusnya orang-orang begini kita berikan hadiah. Mereka mau keluar negeri, nggak mau repotkan kita di sini. Devisa besar. Kalau gitu apa konsepnya Saudara Menteri? Saya bilang, Pak, saya punya konsep, izinkan saya memberikan paspor gratis kepada mereka. Maka diizinkan oleh Bapak Presiden, berikan paspor gratis. Saya juga merinding.
bagus sekali. Bahkan untuk perbaikan lapas tadi langsung Bapak Presiden bilang, Ibu Menteri sediakan uang 1 triliun, berikan ke Menteri Hukum dan HAM membangun lapas di Indonesia. Banyak hal yang kita bisa lakukan, dan itu adalah semuanya umat, kepentingan umat kita. Dan jadi tolong hati-hati juga. Majelis Ulama saya kira boleh juga memanggil para tokoh-tokoh kita untuk bertukar pikiran. Apa sih kesalahannya pemerintah ini? Apa sih yang kita tidak inginkan? Dan apa sih kita tidak suka? Bapak dan Ibu, hanya 5 orang dari Menhum. Semuanya dari Minang. Menhum itu just 5 people. Itu pun tidak strategis. Tidak strategis, Pak. Semua yang strategis diberikan kepada Minang. Minang itu ya kita lah. Menhum itu ya mereka. Maksudnya tahu lah kan, yang berbeda pondok pesantren dengan kita. Jadi kenapa kita juga dipasifitasi? Nah, jadi saya sekali lagi nanti ingin dialog Pak Kiai, Khalil Ridwan, Pak Kasdani, Pak Nasruddin Umar, ini kan tokoh kita. Memang harus kita sering-sering ketemu, Jadi kalau boleh nanti sekali waktu kawan pendeta dari Majelis Ulama seluruh Indonesia, kalau perlu, ya mungkin satu provinsi kita datangkan 2 orang, kemudian dari Siti Propora kita tentukan waktunya. Semua fasilitas itu insya Allah difasilitasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Saya ingin menjembatani saja, Pak, supaya kita dekat dengan Presiden. Jangan jauh kita, jangan jauh. Kalau jauh kita dengan pemerintah nggak ada gunanya. Justru kalau kita memberikan dukungan penuh, statement-statement Majelis Ulama mendukung pemerintah, tapi kan pemerintah kita memang baik, bukan pemerintah zalim. Tentu ini akan ada penguatan untuk bangsa dan negara kita. Ada penguatan, insya Allah. Jadi mungkin sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya nggak terlalu lama. Banyak kesempatan lain nanti akan kita dialog lagi untuk menindaklanjuti. Kami siap melaksanakan tugas Pak Kiai. Kapan kita ketemu, nanti kita jemput lagi, kita adakan di satu tempat. Dan satu apresiasi lagi buat kita semua, barangkali ada saudara-saudara kita yang ingin mau jadi notaris, yang selama ini mungkin terhambat, pintunya dikunci. Saya nggak tahu siapa yang mengunci, ya. Tapi yang jelas terkunci memang selama ini. Dari waiting list yang kita lakukan itu ada sekitar 3.000 orang yang daftar tunggu untuk menjadi notaris. Nah, di bawah kepemimpinan kami insya Allah, dan tentu dengan seizin Bapak Presiden juga, kami mengambil kebijakan. Insya Allah besok tanggal 18 Januari kita launching. Mereka ikut pendidikan notaris 2 hari saja pelatihan. Setelah itu kita berikan izin untuk 3.000 orang itu. 3.000 orang. Kalau mereka punya 5 orang ada tenaga kerja, sudah 15.000 orang terselamatkan bangsa Indonesia ini. Belum lagi keluarganya, belum lagi tukang koran, belum lagi tukang rokok, tukang teh motor, tukang sapu, tukang parkir, hidup. Ini kan sebetulnya pekerjaan-pekerjaan di pemerintahnya, pekerjaan amal, pekerjaan ibadah semua. Gak ada yang gak ibadah. Nah, cuma di tengah-tengah kita sedang berjuang sekarang, Bapak Ibu baca, ya, ada tudingan-tudingan yang luar biasa kepada saya. Ya beginilah cobaan-cobaan kita. Saya juga kaget kenapa kok tim mafia hukum kerjanya kok itu. Tim mafia itu kan mencari mafia hukum. Bapak Ibu, kalau di lembaga pemasyarakatan itu, kalau ada orang kaya tinggal di situ, itu disejahterakan semua orang kaya itu. Kita bukan kita membiarkan, tapi itulah fakta kehidupan. Semua sipir dikasih uang, dikasih senang, ya. Tapi tentu dia minta fasilitas supaya dia juga enak. Sipir-sipir itu SK-nya itu sekarang di bank, Pak.
hidupnya susah, nggak sanggup, cuma 8.500 loh makannya. Anaknya ada. Dari mana dia dapat duit halal? Nggak mungkin dia bekerja di tempat yang lain. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang masuk penjara selama ini, mama diberikan kesempatan untuk buka usaha. Bukan berarti kita membiarkan 1-2 orang keistimewaan. Nah, ini memang pro kontra. Tapi itulah kenyataan. Sekarang ini tidak memberontak saja Pak narapidana. Itu sudah mukjizat luar biasa. 1 orang sipir mengawasi sampai 100 orang. Masya Allah. Mana mungkin sipir yang kecil itu mampu menghadapi kalau ada terjadi gejolak besar? Nggak mampu. 1-2 orang yang mati itu sipir langsung. Mujizat. Saya jalan kemana-mana, mereka buka baju, nggak tahan panas di dalam penjara itu. Jadi ini semua berat tantangannya. Bukan pekerjaan yang gampang seperti yang dikomentari oleh komentator-komentator yang bicara seenaknya. Sangat subjektif. Sangat subjektif. Bicara memang enak. Inilah kita siang malam. Kami 18 jam satu hari bertugas. Karena niat kita adalah ibadah. Saya begitu ditunjuk jadi Menteri Hukum dan HAM, Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya lakukan pertama sekali adalah sujud syukur kepada Allah. Dan saya berdoa jadikan ini amal ibadah. Dan sampai hari ini saya nggak pernah pesta pora, Bapak. Wah, syukuran besar-besaran. No, nggak ada. Di dalam Islam itu nggak ada. Syukur hanya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan tolong saya dibantu. Jadi kalau ada ya kekurangan wajar lah sebagai manusia. Tetapi yang jelas ketika kita ingin menyelamatkan manusia yang ada di sana. Kita ingin menyelamatkan. Kalau di Amerika sana, Bapak, yang namanya penjara itu, mereka bisa pesan steak mahal. Betul. Karena hanya hak kemerdekaannya saja yang dirampas. Tapi tidak disusahkan hidupnya di sana. Kemerdekaannya dirampas, dia nggak boleh pergi kemana-mana, hanya di situ. Tapi kan dia manusia biasa. Apalagi anak-anak. Saya kemarin ketemu nenek-nenek Pak, 75 tahun nangis terus. Saya kira nggak lama lagi buta tuh. Kan matanya nangis. Saya lapor kepada Bapak Presiden. Pak, saya bilang saya menemukan ini. Terus solusinya apa? Pak, berikan mereka gerasi Pak. Ajukan segera gerasi. Saya tanda tangan kata Bapak Presiden. Kita kalau kita nggak turun Pak, nggak mungkin. Kan gitu. Jadi ini ada satu kesempatan yang baik. Nah, tinggal sekarang bagaimana teman-teman kita di Majelis Ulama tolong feeding kami. Berikan informasi dan apa yang terjadi. Tapi jangan ekspos kayak tim hukum itu. Dan saya ingin beritahukan Bapak, tapi ini betul-betul tutup. Mulai dari Presiden, Menko Polhukam, Mensesnek sudah mulai kecewa dengan cara-cara seperti itu. Karena itu kan menolak pemerintah juga. Ya harusnya tim mafia itu datang diam-diam dong. Diam-diam lihat, laporkan kepada kita apa kita akan laksanakan. Bukan ekspos besar-besaran itu seperti itu. Kan gitu. Walaupun saya tegas, striking di dalam kepemimpinan saya menemukan itu, saya copot Pak. Dan itu pertanyasan. Inspektorat dirjennya nangis, kabelnya nangis. Sarju Ibu itu bagus Pak. Mana pernah ada kejadian di Pondok Bambu di bawah kepemimpinan dia. Dan itu sudah lama istana itu terjadi, bukan hanya sekarang, sudah turun-temurun dari dulu. Gitu. Ada istana di dalam penjara itu. Sebetulnya juga tidak begitu. Ekspos yang diberikan adalah lapangan seperti ini, ada gambar-gambar orang itu, ada karaoke, ya, ada tempat sofa yang bagus, dikasih wallpaper, itu untuk bersama-sama duduk. Jadi Pak, bayangkan orang dihukum 10 tahun, dihukum 15 tahun, dihukum seumur hidup. Dia bukan muslim. Mungkin juga banyak juga yang muslim. Pendidikan agama juga kurang. Terus kerjanya apa? Kan bisa sinting dia, bisa gila dia. Dia hanya mau menggunakan kesempatan untuk nyanyi-nyanyi di situ. Terbuka untuk umum. Tapi itu diekspos, itu adalah istana. Itu kan menuduhkan saja. Jadi beritanya juga tidak benar. Tapi memang ada berlebihan di satu sisi di kamar tertentu, ya. Tempat tidurnya besar, itu memang berlebihan. Memang ada AC,
Tapi ada juga narapidana yang direkomendasi oleh dokter harus ada AC, Pak. Kalau nggak mati dia. Dia punya sakit nafas. Ada. Sekarang coba Bapak, bagaimana kalangan intelektual yang mereka mantan menteri, mantan duta besar, mereka mantan pejabat-pejabat besar, ya. Terus mereka kita suruh tidur di apa namanya, di TPP. Rasa kemanusiaan kita juga di mana? Mereka sudah banyak berbuat dan mereka banyak yang baik. Cuma karena mereka waktu menjadi pemimpin itu lugu, baik sekali, main tekan-tekan aja. Kayak aja salah besar. Itu kan menteri agama. Abdul Menawar, orang baik, tekan-tekan aja surat itu. Akhirnya disalahgunakan, dia masuk penjara. Masya Allah. Yang begitu-begitu yang dikejar. Sementara yang luar biasa besarnya didiamkan. Ini ada apa? Kan begitu. Nah, umat Islam kadang-kadang lupa. Hanya ikut-ikutan kita, gitu. Maki-maki juga, gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, jam 11 ternyata inilah kondisi yang kita alami. Pak Hafiz sekali lagi selamat ya buat Pak Hafiz. Kemudian ini menjadikan amal ibadah buat Pak Hafiz dan kita semua. Sekali lagi saya sekaligus mohon izin pakai langsung pergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Mohon perkenan Pak Menteri beberapa menit di bawah, Bapak Menteri di bawah untuk menerima secara simbolis buku dari Pak. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sa'iri khalqihi bita'limil ulumi wal bayan. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Nasruddin Umar, Bapak Menteri udah pulang. Presidensi yang kita muliakan juga sudah pulang. Duta Besar Iran, Kiai Haji Adilani yang muhtaram Ketua MUI, beserta penulis yang kita cintai dan kita banggakan. Hadirin dan hadirat sekalian, hadis kesuciannya dan kemuliaannya hanya 1 derajat di bawah Al-Quran, sehingga sebagian ulama menghukumkan, dan Imam Al-Bukhari yang bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi orang Uni Soviet ya waktu itu, Al-Bukhari itu mendapatkan nama yang sangat mulia karena Sahihul Bukhari menjadi kemuliaannya di bawah Al-Quran. Tidak ada kitab buku yang lebih mulia daripada yang lain semuanya kecuali Al-Bukhari. Tidak terhitung lagi. Setiap penerbit yang mau mencetak ulang Sahihul Bukhari harus bayar kepada keluarganya royalti, saya sudah tidak terhitung lagi. Dan itu sudah ribuan kali cetak ulang. Tidak ada satu buku yang ditulis ratusan tahun yang lalu, tapi sekarang masih dicetak ulang, dikembangkan. Nah, itulah buku-buku hadis. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin berkenaan dengan sambutan atas nama Ketua MUI, tadi Buya Haji Muhammad Al-Hafiz Caniago itu memberikan contoh orang yang mau jalan-jalan ke Bali. Saya sedikit mungkin di bawah sadar beliau, kenapa contohnya harus Bali? Pada Bali itu adalah daerah
daerah Hindu ya, bukan Islam, Hindu Bali. Padahal kalau dia berikan contoh Sumatera Barat misalnya, beliau adalah orang Sumatera Barat, kenapa tidak bangga dengan kampung halaman sendiri yang punya moto adat Basani, syarat Basani kita buluh Serabi Mekah yang kedua. Saya contohnya daerah wisata yang indah itu Sumatera Barat. Ada Ngarai Sihanuk, ada Danau Ate, Danau di bawah, dan sebagainya. Nah, itu sedikit saya memang ya, ingin ke depan itu kasih contohnya jangan Bali lah. Itu bagi imam apa itu imam samudra ya. Bali itu Darus Syirik, Darul Ma'asyi, makanya bom itu di sana. Saya juga pernah meminta kepada DPD Jan Farid ya, DPD dari DKI, agar pintu gerbang masuk kota Jakarta setelah kita keluar dari airport itu jangan pintu gerbang Bali lah. Ada 2 patung yang pakai sarung bermotif papan catur itu kan dipuja mereka, makanya dikasih sarung. Ini Jakarta ini kan bukan kota bukan Bali. Jakarta itu justru diambil dari Quran kan, Fathah Mubina. Inna fatahna laka fathah mubina, diambil dari Fatahilah, kemudian diterjemahkan menjadi Jayakarta, kemudian jadi Jakarta. Dan Fatahilah dari Cirebon menyerbu Sunda Kelapa yang masih dikuasai oleh Portugis kafir itu berhasil sampai Fatu Mekah. Lalu Muhammad Fatu Mekah dari Madinah, menjadilah Mekah pusat ibadah Islam. Mestinya Jakarta menjadi kota Quran, kota Islam. Maka pintu gerbangnya harus diganti. Ya. Saya kalau ketemu yang Farid, kemarin ketemu di Medan, saya bilang, saya kalau ketemu Bapak nih ingat pintu gerbang kota Jakarta dan diganti. Karena Jakarta itu Betawi itu Muslim. Ini kota-kota kita kota Islam. Mungkin bisa jadi catatan Pak Dirjen. Mungkin kalau lambangnya bukan patung Bali, agak netral sedikit, saya kira tidak ada masalah ya. Oh, kasih bentuk kayak tong-tong kayak gitu. Kemudian saya sempat baca memang habis subuh, sehingga hampir saja saya terlambat kemari karena asik baca buku tulisan Ustadz ini, tapi ada kesalahan cetak yang mungkin agak mengganggu. Namun bukan kesalahan penulis, tapi kesalahan penerbit. Misalnya di halaman 11 ada 5, satu halaman itu ada 5 titik salah cetak. Saya temukan misalnya kata kecuali jadi kaculi, ya, jadi nggak ada artinya. Tapi poin berikut, satu tonggak salah cetaknya menjadi sate tonggak. Sate apa? Kalau sate kambing lumayan ya. Nah, sate tonggak. Ini sate tonggak di halaman 11 ini. Tapi ini bukan kesalahan penulis lah, kesalahan penerbit yang kurang teliti ya. Kemudian poin berikut, menemukan menjadi menukan. Menukan itu bikin menu, dimenukan. Jadi berubah arti. Kemudian, nah ini yang agak tuntunan jadi tuntutan. Pada maksudnya tuntunan, salah cetaknya tuntutan. Nah, itu kan berbeda kan. Padahal hadis Nabi itu adalah tuntunan, bukan tuntutan. Nah, kemudian ada al menjadi ai dan sebagainya. Tapi itu hanya catatan kecil yang mungkin sangat mudah dikoreksi untuk cetakan ulang ke depan. Selanjutnya, kitab ini menjadi begitu bernilai dan begitu penting setelah saya dengar dari beliau ketika duduk barusan saya begini, bahwa kitab ini ditulis secara serius dalam 2 tahun, setiap hari 3 jam minimal, rata-rata setiap hari 3 jam beliau menekuni penulisan ini. Dan penyisihan waktu 3 jam itu selama 2 tahun telah menghasilkan 2 jilid buku yang setebal ini. Ini subhanallah suatu karir yang sangat besar. Padahal beliau bukan doktor hadis, padahal juga tidak pernah kuliah di Timur Tengah ya. Nah itulah. Ya, ini satu hal yang sangat membanggakan. Saya banyak umat Islam ini menyiapkan waktu. Misalnya waktu habis subuh, itu sebenarnya kita punya waktu di situ minimal 1 jam. Yang orang lain tidak punya, orang lain mungkin masih tidur, orang lain masih
belum siap, kita sudah pikir mau nggak mau selesai sholat subuh ngapain gitu kan? Mungkin olahraga setengah jam cukup ya. Itu siapa itu? Pak Zuri ya, Pak Zuri yang dandanannya kayak orang kurang waras ya. Nah, saya mencoba memanfaatkan waktu. Saya sudah sangat sibuk, sangat lebih sibuk dari menteri mungkin, dari dirjen, ketua umum MUI, ketua umum Dewan Dakwah, ketua Dewan Dakwah, ketua MUI, ketua Dewan Dakwah, wakil ketua umum KBBI, wakil ketua umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, pimpinan Pondok Pesantren Husnayain, dan ada lagi jabatan-jabatan yang apa. Tapi sempat saya pada tanggal 1 Muharram di Al-Azhar mendeklarasikan ormas baru namanya SKPPMI, Syabakah Konsumen Produser Pengusaha Muslim Indonesia. Hadir Pak Yusuf Kala, hadir Pak Riawan Amin, mantan Dirut BFI, hadir Alias Sadal, hadir juga Pak Din Samsudin, semuanya ngasih sambutan. Saya mau jadi berhalangan. Artinya, kenapa saya masih bisa membuat ormas baru yang pada satu saat saya pikir bisa sama besar dengan NU dan Muhammadiyah, karena ini bidang ekonomi, bukan bidang dakwah, pendidikan dan lain-lain sosial. Karena memanfaatkan waktu habis subuh itu. Saya yang sudah super sibuk nggak punya waktu lagi untuk bini, untuk anak juga kurang. Tapi setelah 48 kali pertemuan di masjid, jadi low cost, sangat murah, saya coba sediakan NU nasi uduk. Dan dari habis sholat subuh sampai jam 6:30, setelah 48 kali pertemuan, saya berhasil mendeklarasikan ormas baru, Syabakah Konsumen Produser Pengusaha Muslim Indonesia, Syabakah artinya jaringan. Majalahnya terbit, kita sudah punya smart card, pada saat kita sudah punya TV komunitas, TV Syabakah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya beliau memanfaatkan waktu 3 jam, hasilnya konkret, sebuah buku yang fenomenal dalam Quran hadis, dan ini nanti akan menjadi sedekah jariah, menjadi pahala jariah beliau Bapak. Dia kan akan wafat juga ya. Beliau meninggal. Setiap orang beli buku, orang baca satu halaman, satu hadis, pahalanya mengalir. Yakin itu. Kita mantap ada main pada amal ilmu salasin. Sudah penting dari yakin tahu ilmin. Ini ilmin yang tahu ini. Saya kira kita sudah mengerti semua itu. Dari hasil memanfaatkan 3 jam dalam sehari. Saya tidak akan memperpanjang karena Pak Dirjen kita lah ini saya bilang beduknya bukan gongnya, gong itu hidup, beduknya lah. Tapi saya ingin usul bagaimana buku ini terjangkau dibeli oleh santri, karena santri kita kebanyakan dari golongan kurang mampu. Di Indonesia ada 17.000 pondok pesantren. Kalau rata-rata 300 orang saja, pesantren berapa ratus ribu santri itu mestinya bisa memiliki buku yang sangat fenomenal ini. Nah, ini mungkin ada Pak Dirjen apa disubsidi atau bagaimana. Nah, ini harganya Rp350.000. Saya kira bagi santri cukup tinggi ini, ya. Bagi saya aja udah tinggi juga ini, untuk dikasih gratis. Nah, itu bagaimana supaya bisa lebih rendah, apakah dibagi-bagi 2 jilid menjadi 6 jilid, kemudian dicetaknya tidak edisi lux, sehingga bisa dimiliki oleh jangkau oleh kantong mahasiswa dan kantong santri. Akhirnya saya yakin bahwa kitab yang ditulis oleh Haji Muhammad Alfis Janiabu, tapi di buku masih HM, ya, saya usul kepada beliau cetakan yang akan datang dilengkapkan Muhammad itu, karena hadis ini kan hadis Muhammad ini. Karena kalau tidak dilengkapkan boleh jadi nanti orang akan ngerti apa-apa. Haji lah ya, HM Alfis Janiabu bisa Haji Markus Alfis Janiabu. Berapa kali jadi Markus kan? Bakal lengkap lah.
Jadi tolonglah itu M itu dilengkapi karena budaya Arab tidak ada nama kayak Arab itu yang disingkat nggak ada. Abdullah jadi Sidur itu nggak ada. Ahmad Toha jadi Matoke itu nggak ada. Ali jadi Ahmad Toha jadi Muhammad jadi Muhammad nggak ada. Mereka selalu disebutkan Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah. Maka hari ini perbedaan yang ke depan menjadi Haji Muhammad Alvis. Karena kalau Alvis pakai accent Inggris jadi Elvis ini, Elvis Presley. Tapi dengan karir yang begini, karena itu semua akan tercover oleh kebaikan daripada buku ini. Kami dari MUI mengucapkan selamat baik bagi penulis maupun bagi umat Islam dan makhluk. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi daripada terbit buku ini dan pasti insya Allah pahala jariah akan diterima oleh beliau. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalamualaikum. Saya muliakan, saya kagumi Pak Senior Kantor. Bapak-bapak kita di depan ini adalah bukan hanya mampu berkata banyak, tapi juga telah berbuat banyak. Banyak orang yang hanya bisa berbicara banyak, tapi tidak bisa berbuat banyak. Saya ingin sekali menjadi seperti beliau. Mohon doakan insya Allah sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan salam dan sekaligus permohonan maaf dari agama. Tadi pagi ada acaranya, kemudian jam 11 memang ada rapat atau sudah kabinet. Jadi saya diminta untuk mewakili beliau. Hari ini juga tentunya saya ada acara yang sudah dijadwal. Tapi karena saya takut pokok ini adalah majelis ulama dan bagi saya ini juga sangat penting karena menyangkut masalah saya harus memprioritaskan ini. Bapak Ibu sekalian, Majelis Ulama melaunching sebuah kitab hadis ini adalah peristiwa yang sangat langka. Saya memang juga bukan ahli hadis ya, tetapi saya agak sering miris kalau ulama kita di televisi dan apalagi menyandang predikat pengurus Majelis Ulama, tapi seringkali mengutip hadis yang salah atau bahkan mengutip hadis maudhu. Itu mudah-mudahan tidak lagi terjadi di masa akan datang. Banyak sekali memang yang disangka hadis, bahkan sangat populer dalam masyarakat kita, tapi itu sesungguhnya bukan hadis. Saya ingin berikan satu contoh misalnya, atau beberapa contoh. Ya. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu wa iman di akhirat ka'annaka tamutu. Itu kaulnya Imam Syafi'i dan itu bukan hadis. Masya Allah, itu sampai pernah ke masuk istana hadis ini. Jadi kita jangan memperkenalkan sebuah hadis yang bukan hadis. Man kataba alaiya muta'ammidan. Ya. Paling terbawa makarah. Jadi jangan memperatasnamakan Nabi kalau itu bukan hadis. Sama juga tadi disampaikan oleh saudara saya. Ya, misalnya perbuatan iman itu bukan hadis. Ungkapan seorang Palestina dan itu ada pelacakannya.
juga di dalam hadis-hadis tasawuf juga banyak yang bukan hadis tapi dianggap hadis. Kita harus mampu memberikan pencerahan kepada umat kita. Misalnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu bukan hadis. Dan itu ittifaq para ulama hadis bahwa itu bukan hadis. Tidak usah diperdebatkan. Penelitian Profesor almarhum Profesor Suhud Ismail, kumpulan hadis-hadis populer di Indonesia yang disangka hadis padahal bukan hadis. Kalau yang menyampaikan itu adalah ilmuwan dari kampus, tapi kalau yang menyampaikan adalah ustadz atau kiai atau apalagi pengurus majelis ulama, nah itu hemat saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Khalil tadi menarik juga untuk kita simak, bahwa hati-hati kita dalam mengutip sebuah hadis, dan jangan juga ditambah-tambah hadisnya. Misalnya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ya, wa muslimatan itu adalah tambahan, itu bukan hadis tambahan. Jadi separuh asli, separuh tidak asli. Ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis bisnis, misalnya tentang teror. Al-Bazijah dawa dawa. Teror itu bisa mengobati seluruh penyakit. Itu ada sebab urutnya munculnya hadis maudhu ini. Ya. Di sebuah pasar tradisional di Arab itu ada penjual madu. Qala Rasulullah SAW, ya, al-asal da'ul dan dawa. Madu itu adalah mengobati seluruh penyakit. Itu memang hadis. Tapi penjual teror di sampingnya sepi pengunjung. Nggak mau kalah. Ayo kalau dulu al-basis jam, dah udah jawab. Teror itu mengobati seluruh penyakit. Biasanya doa mas. Tidak ada hadis-hadis pun ya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah separuh dari iman. Memang yang paling dunia kemudian hubbul watan itu ada kemiripan dengan beberapa redaksi hadis, tapi itu jangan ikuti yang bukan hadisnya dan lantas mengatakan ya. Kemudian kita kembali ke hadis yang dilaunching pada hari ini. Saya sungguh takjub kepada senior saya, walaupun tadi dikatakan itu ada menganggap saya gurunya, sesungguhnya ya saya bukan guru Pak, jadi hanya kebetulan kita sering di Sunda Kelapa sama-sama sudah 5 tahun lebih di Sunda Kelapa itu memberikan pengajian Ihya Ulumuddin dan syarah Syarhul Hikam Ibnu Athaillah. Mengapa saya memilih Ihya Ulumuddin? Karena kami menganggap bahwa termasuk itu jadi Islam, pencinta hadis dan pencinta Al-Quran. Saya ingin menekankan di sini Bapak Ibu sekalian, ada kecenderungan sekarang ini generasi baru kita itu tidak lagi mau memperhatikan, mempedulikan hadis, cukup Al-Quran. Seolah-olah memberikan persepsi bahwa hadis itu banyak sekali kontroversinya. Anggapan seperti ini sangat berbahaya. Ya, 3/4 ajaran Islam itu akan roboh runtuh manakala hadis itu ditolak. Kalau Al-Quran itu kan kita semua tahu bahwa itu tidak menjelaskan sampai setingkat dalil. Ya, aqimus shalah, tapi bagaimana sholat itu diungkapkan dalam hadis. Jadi kalau kita menolak hadis, itu sama meruntuhkan ajaran Islam. Ini harus kita waspadai. Caranya mereka itu banyak. Antara lain dengan melecehkan para sahabat. Jadi kalau sahabat itu dilecehkan, padahal sumber hadis itu kan dari sana. Ya. Bahkan terbit sebuah buku sekarang ini atau beberapa buku yang mempertontonkan kelemahan para sahabat. Padahal kita dalam dunia sunni, as-sahabatu kulluhum adil. Semua sahabat itu adalah adil. Ya. Tapi ada lagi yang mencoba untuk sahabat yang mohon maaf itu bukan sunni. Dia menembak satu persatu tokoh sunni itu. Nah, itu artinya apa? Kalau sunni itu nanti ditembak, jadi seolah-olah hadis yang melalui jalurnya itu juga ikut bermasalah.
Ini bahagian daripada perusakan hadis ini. Jadi mungkin tidak menyebut ingkar sunnah, tetapi dengan mempertontonkan kelemahan para sahabat. Nah, itu juga sama dengan bagian dari upaya untuk melemahkan, meruntuhkan, bahkan juga menghapus kewibawaannya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau saya menyampaikan hal ini karena sudah waktunya kita sebagai terutama pengurus Majelis Ulama untuk memperhatikan perkembangan buku-buku tentang hadis ini. Ya. Memang kita perlu kritis terhadap sahabat, kritis terhadap tabi'in, tetapi langkah-langkah kritis kita itu jangan diadreskan pada suatu hal untuk pokoknya kita cukup Quran saja, karena mereka menganggap bahwa hadis itulah banyak sekali sumber-sumber yang menghambat kemauan mereka. Nah, ini misalnya memang seperti yang saya sampaikan, yang baca tadi bagus sekali ya, syarat-syarat singkat itu, tetapi mungkin lebih penting lagi kalau seandainya akan muncul edisi barunya Pak Kiai, itu ada sedikit ulumul hadis singkatnya. Ya, jadi ulumul hadis itu penting karena untuk mengantar orang itu bagaimana memahami hadis itu. Jadi apa sih yang dimaksud hadis itu? Ya, hadis itu definisinya juga banyak itu hadis itu. Apakah itu menjadi hujah? Misalnya kapasitas Nabi Muhammad SAW itu apakah menjadi hujah seluruh perkataan, perbuatan, takrirnya? Dan sejak kapan? Apakah mulai dari kecil itu hadis atau ba'da bitsah setelah dilantik menjadi nabi? Apakah yang dimaksud sahabat itu muasarah atau yang liqa, berjumpa atau semasa? Jadi kalau Bukhari syaratnya adalah harus muasarah dan liqa. Jadi tidak cukup sesama tapi harus liqa. Kalau nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, itu jangan terima hadisnya. Makanya itu Abu Hurairah, ya meskipun meriwayatkan 5.370 hadis, tapi yang diterima sebagai hadis Sahih Bukhari hanya 93 hadis. Karena memang, nah ini pandangan kritis, tapi tidak berarti bahwa Abu Hurairah itu ditolak. Kalau menolak hadisnya Abu Hurairah, itu banyak sekali hadis-hadis yang sangat penting yang mendirikan hukum Islam ini, misalnya itu dari hadis Bukhari. Jadi kita harus melihat dari sudut-sudut hadis tertentu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Misalnya memang Abu Hurairah itu adalah, kita semua tahu Abu Hurairah itu nama aslinya Abdul Rahman, kemudian berubah menjadi Abdullah gara-gara ada mengantongin kucing, lantas dipukul oleh bunyi kucingnya itu jadilah Abu Hurairah. Jadi nama-nama lakab ini juga perlu diperkenalkan, sebab banyak sekali nama-nama rawi itu mirip-mirip, sehingga seringkali dalam ulama hadis itu tidak mencantumkan nama aslinya. Misalnya Abdullah itu di sekitar Nabi, ya itu ada 7 orang sahabat Nabi Abdullah yang mana? Nah jadi Abdullah bin Umar, kemudian 3 tahun bersahabat dengan Nabi, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Bayangkan Abu Bakar bersahabat dengan Nabi sejak awal hanya meriwayatkan 600 hadis, tapi Abu Hurairah 3 tahun bersahabat dengan Nabi tapi meriwayatkan 5.370 hadis. Dan jadi jangan dianggap wah kalau begitu ada yang mengada-ada. Nah ini seringkali diangkat persoalan ini menjadi upaya untuk melemahkan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian itu bukan orang sembarangan, dia memang ahlus sunnah. Ya, jadi kalau misalnya mohon maaf kalau di kalangan Syiah ini nggak boleh terima hadis, masa budak mau diterima hadis. Tapi kalau disebut Abu Hurairah ditolak, maka beberapa hadis-hadis yang sangat penting ya di dalam syariah kita ini itu akan jadi masalah. Jadi saya mohon betul supaya masalah hadis ini teruslah kita kaji bersama. Jangan berhenti hanya sampai menyebutkan materinya, matanya saja, tapi juga perlu diperkenalkan. Senang sekali kita lihat tadi ada syarat-syarat hadis tersebut. Kemudian
selanjutnya di dalam masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, perlu sekali kita memperkenalkan hadis itu di dalam konteks yang lebih bagus ya. Maksud saya begini, ada hadis Nabi misalnya, tidak sah hadisnya orang tidak menggunakan unta. Indonesia pakai unta bagaimana? Nggak ada unta di sini. Jadi jangan dipertentangkan bahwa hadis itu salah satu bukti bahwa nggak benar. Ya sudah lewatlah masanya. Itu bentuk pelecehan terhadap hadis. Harus diberikan penjelasan kepada masyarakat kita bahwa hadis itu ada sebab urutnya. Nah, memang agak rumit mempelajari hadis, tapi bagi kita, terutama kita dari Majelis Ulama dan orang yang berkecimpung dalam dunia keagamaan, mari kita mempertahankan betul hadis ini sebagai benteng ajaran Islam. Caranya adalah antara lain seperti yang dilakukan oleh Ustaz. Mungkin kita perlu lagi lebih detail lagi. Misalnya tadi ada ulumul hadis yang menjadi pengantarnya, kemudian juga CD-CD yang ada sekarang ini sama juga dengan CD Quran. Saya ingin mengingatkan, mengkopi langsung dari CD hadis atau CD Quran itu ada banyak kesalahan. Kita sudah temukan bahwa CD Quran itu kan seringkali kita nggak mau repot ngetik, tolong dibaca sekali lagi karena itu banyak sekali yang tidak utuh. Mungkin kesalahannya bukan pada penciptanya, tetapi itu karena mekanisme komputer itu juga kadang-kadang ada yang terlewati. Jadi kami sudah menemukan beberapa kelemahan. CD Quran versi Sahar yang terakhir pun juga masih banyak kesalahannya. Apalagi Kutubut Tis'ah Al-Quran, hadis ini. Kutubut Tis'ah itu juga banyak sekali kelemahannya. Jadi saya pernah di Kanada, di Montreal. Saya dipermalukan oleh teman-teman di situ itu. Ya. Saya mengutip sebuah hadis. Hadis itu adalah hadisnya Suhail. Hadis itu begini. Hata uktub, kesinilah tulislah perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah kan. Jadi kalau orang Islam yang ditangkap di Madinah, di Mekah, ya dipenjara di situ. Tapi kalau orang kafir Quraisy ditahan di Mekah, di Madinah, kembalikan ke sana. Kemudian uktub Bismillahirrahmanirrahim diganti uktub Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Hadza ma qada alaihi Muhammad SAW dirubah oleh Suhail. Hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Di dalam hukum resmi seperti ini, dia ada salah seorang orang Indonesia. Inilah dia kalau produk lokal seperti ini. Jadi saya memang adalah alumni UIN Jakarta, bukan alumni luar negeri, bukan Amerika, bukan Kanada. Kebetulan produk itu saya visiting sudah 1 tahun. Dipermalukan di depan kami sudah membaca semua CD hadis, tidak ada hadis yang dikutip oleh Pak Nasruddin itu. Sampai dikatakan itu lagi kualitas Indonesia. Bagaimana mereka bisa menjadi pembicara di Kanada ini. Dan saya yakin betul bahwa saya buka hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari saya itu jilid pertama itu halaman bagian terakhir ada hadis itu. Tapi begitu dicek di dalam indeks CD itu nggak muncul memang. Nah, untungnya sebenarnya 2 hari. Ya udah saya nggak bisa membantah karena waktu itu saya nggak bawa kitab hadisnya, ada di Indonesia kan. Saya ke perpustakaan, alhamdulillah ketemu hadis itu dan saya fotokopi hadis itu dengan sampulnya Sahih Bukhari. Saya bagikan kepada para peserta seminar. Jadi tidak perlu saya membalas, saya cukup berikan bahwa apa yang saya kutip kemarin adalah itu lebih valid. Jadi kita jangan terlalu mengandalkan teknologi komputer. Ya, lebih baik kita lihat aslinya. Saya punya mujamnya, tapi saya lebih suka kalau buka sendiri. Lebih asli kalau pakai mujam yang orang Belanda itu daripada mujam hadis yang di komputer. Kami menemukan beberapa kesalahan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustaz untuk kebutuhan dakwah kita itu sangat penting. Dan yang terakhir dari saya adalah mohon pada siapapun di antara kita di sini untuk kalau perlu memberikan kontribusi terhadap penulisan hadis. Itu tadi saya masih melihat mohon apa
temanya, teksnya apa namanya, daftar indeksnya itu masih sangat terbatas ya. Itu kalau kutub tis'ah diindekskan semua mungkin memerlukan puluhan jilid itu. Dan itu salah satu cara untuk mengaktualkan hadis. Karena ada kecenderungan kita hanya membaca hadis-hadis terjemahan. Hadis-hadis terjemahan itu kan dipilih-pilih yang pendek-pendek. Lihatlah misalnya Syekh An-Nawawi atau lihatlah misalnya bukunya Riyadhus Shalihin Nawawi, itu kan memang ya hanya 1-2 hadis yang panjang, tapi pada umumnya hadis-hadis pendek itu. Nah kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu banyak sekali hadis yang berhalaman-halaman dalam satu hadis. Tapi ini nggak populer di Indonesia. Jadi yang populer di Indonesia itu adalah hadis-hadis pendek-pendek yang gampang dibaca. Padahal di dalam hadis-hadis panjang itu banyak sekali yang sangat penting di situ. Iya. Jadi kita jangan bangga kalau hanya mampu membaca terjemahan terus menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, coba kita lihat semantiknya juga. Ya, seperti Pak Keholi, itu saya kagum terhadap beliau bahwa apa yang disampaikan itu adalah konsisten dengan apa yang tertulis dalam teks. Nah, ada kecenderungan sekarang ini teks enggak. Kalau meninggalkan teks, lantas konteksnya saja kita pegang, itu merusak ajaran itu. Tapi juga sebaliknya, jangan hanya memegang teks, tapi konteksnya dilepaskan atau sebab urutnya. Saya ingin berikan satu contoh misalnya Bapak sekalian. Satu waktu Rasulullah SAW mau memimpin salat maghrib. Begitu mau takbir, ada salah seorang sahabatnya yang kentut di belakang. Bau sekali di masjidnya Rasulullah, dan baunya itu bau daging unta. Kebetulan sebelum itu memang ada acara makan ya di rumah salah seorang sahabat, mungkin kekenyangan ya, sampai kentut bau. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya terjemahannya, siapa yang makan daging unta silahkan keluar berwudu. Saling tatap menatap, tidak ada yang mau keluar. Jadi orang Arab juga malu kalau disebutkan. 3 kali Rasulullah, siapa yang makan daging unta karena baunya daging unta keluar berwudu. Enggak ada. Enggak, begini maksudnya. Siapa yang kentut silahkan keluar berwudu. Siapa yang kentut silahkan keluar berwudu, itu kan enggak sah salatnya kan. 3 kali begitu gak ada yang mau. Rasulullah merubah redaksinya, siapa yang makan daging unta keluar berwudu. Ramai-ramai yang datang ke undangan tadi itu pergi berwudu. Iya kan? Nah, ini bahaya Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita hanya pegang teksnya, siapa yang makan daging unta silahkan berwudu, itu implikasinya daging unta itu najis, tidak boleh dimakan. Malah petaka bagi orang Arab pada fase itu kalau unta itu najis. Satu-satunya binatang vital kendaraan di situ yang paling hebat ya kan. Nah, ini bahayanya kalau kita memegang matangnya hadis itu, tapi tidak memperhatikan sebab urutnya hadis itu. Jadi hati-hati kita semua, jangan sampai kita memperkenalkan matan hadis tanpa memperkenalkan konteksnya, sebab urutnya hadis itu juga bisa menambah persoalan. Nah, saya berharap bahwa kitab-kitab hadis seperti ini mungkin juga perlu saja ditambahkan sebab urutnya yang penting. Jadi tidak usah semuanya yang berimplikasi kepada takhrij, yang berimplikasi kepada hukum, itulah yang dipasang sebab urut. Sama juga dengan ayat-ayat Al-Quran, itu kan sekarang ini mungkin kalau ada yang mau melakukan itu juga bagus. Quran kecil yang kita beli di Saudi Arabia itu kan ada sebab nuzul sebelah kanan, itu kan ada hamisnya, ada syarat-syarat kecilnya di situ, itu sangat penting. Di yang berbahasa Indonesia itu masih kurang, nggak ada malah. Karena tafsir Departemen Agama itu terlalu panjang untuk kita bawa-bawa. Nah, kalau mungkin perlu kita suatu Quran kecil bisa dibawa kemana-mana, tapi itu ada sebab nuzulnya, juga ada mufradatnya yang sederhana, terutama hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ini sangat penting supaya nanti kita bisa memberikan pencerahan terhadap umat kita. Saya mendukung pada karya besar ini, saya sebutkan karya besar karena ini satu-satunya kitab yang lahir seperti ini.
Insya Allah Pak, kalau perlu kita launching juga di tempat yang lain, bukan hanya di sini. Masa novel-novel itu di launching di beberapa tempat, karya semacam begini tidak bisa di launching di beberapa tempat. Nah, kalau teman-teman di tempat lain punya masjid atau punya madrasah, punya pondok pesantren, saya merekomendasikan supaya ini kita bisa populerkan, karena ini betul-betul sangat penting untuk bahan dakwah. Ya, terkumpul semua tema-temanya itu sangat praktis ya. Kalau satu Ramadan itu tidak usah bawa kitab yang lain, cukup ini buku ini kita bawa, insya Allah. Saya lihat tadi itu sepintas lalu itu cukup untuk perbekalan kita untuk melayani umat kita bangsa Indonesia ini. Dan atas nama Menteri Agama menyampaikan selamat kepada Bapak dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga ada berkah dan manfaat untuk kita semuanya pada siang hari yang berbahagia ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, diterima dengan baik. Semoga bermanfaat adanya. وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرا لما في نعمه الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال سلطانك. الحمد لله الذي هدانا للتوحيد بأنه لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الظاهرين لدين الله وعلى جميع الموحدين بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم زدنا وإياك على التقوى كما ألزمت حبيبك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, senantiasa kami panjatkan syukur kepada-Mu, khususnya pada hari ini kami sekalian kami menyaksikan peluncuran suatu kitab hadis Rasul-Mu yang kami cintai yang telah memberikan pedoman dan juga tauladan bagi kami dalam kehidupan kami. Ya Allah, buku hadis ini sangat penting sekali bagi kami untuk dapat kami baca dan kami pahami dan kami amalkan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepada semua banyak saudara kami ataupun pihak artis penyago yang telah berusaha payah untuk menyusun indeks hadis dan syarahnya ini merupakan berkah kepada-Mu. Ya Allah, Engkau sebarluaskan, Engkau izinkan untuk menyebarluaskan kitab hadis ini semua kiranya bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن واغفر لنا والسلام علينا في الدنيا والدنيا. ربنا اتنا بالكرم حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.